John George Nicholas dalam program Gempa yang adalah singkatan dari Gerakan Meneliti Penulisan Alkitab. Hari ini saudara kita akan mempelajari satu topik yang menarik. Apakah semudah diucapkan orang dapat masuk surga? Karena semua orang klaim dia masuk surga dari agama apapun, dari keyakinan apapun, meyakini bahwa mereka pasti masuk surga sesuai keyakinannya. Bagaimana dengan kita di dalam kekristenan? Apakah masuk surga semudah saudara mengucapkannya dengan bibir sehingga semua orang Kristen pasti masuk surga? Mari kita lihat satu perikop di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga dan seterusnya, yang berbunyi, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jadi saudara, di sini kita melihat satu percakapan antara Nikodemus yang merupakan orang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Saudara bisa menemukannya di ayat yang pertama dan yang kedua. Ketika dia kunjungi Yesus di tengah malam dan menyatakan kepada Yesus bahwa Yesus adalah seorang rabi, seorang guru, dan tanda yang Yesus lakukan tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak diutus oleh Tuhan atau yang tidak dipakai oleh kuasa Tuhan. Tetapi Yesus langsung bertanya sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang Nikodemus tadinya bicarakan. Yesus langsung to the point bahwa kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa, jangankan masuk kerajaan Allah. Dia katakan tidak bisa melihat kerajaan Allah itu. Sehingga Nikodemus yang adalah seorang pemimpin agama dalam agama Yahudi, Nikodemus bertanya kepada Yesus, bagaimana mungkin itu terjadi? Apakah harus seorang Nikodemus yang sudah tua kembali masuk rahim ibunya sehingga dilahirkan untuk kedua kali? Nikodemus pun yang adalah seorang pemimpin agama, seorang rabi atau guru, tidak memahami hal demikian. Kenapa saudara? Itu membawa kita mengerti bahwa seorang pemimpin agama, seorang pendeta, seorang pastor belum tentu mengerti hal-hal rohani. Belum tentu. Kenapa saudara? Nikodemus adalah seorang rabi, seorang yang mengajar. Dia adalah pemimpin di dalam agama Yahudi. Tetapi dia pun tidak memahami perkataan Yesus. Artinya untuk memahami hal-hal tentang keilahian tidak cukup pengetahuan secara ilmiah akademik. Sehingga kita perlu terus-menerus menggali firman Tuhan untuk mencari makna dari setiap perkataan firman Allah. Sehingga kita dapat memahaminya, karena tentunya dengan memahami baru kita bisa melakukan atau menjalani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Yesus berkata, untuk melihat saja, orang tidak akan bisa melihat kerajaan Allah itu kalau tidak dilahirkan kembali. Pertanyaannya, kalau demikian, apakah segampang itu orang masuk ke dalam kerajaan Allah, apalagi mengklaim pasti masuk surga? Ini menjadi perenungan buat kita, sehingga Yesus memberi sebuah syarat yang penting untuk saudara dan saya dapat dilahirkan kembali untuk masuk dalam kerajaan surga. Di sini dikatakan, saudara, kalau lihat di ayat yang ke-5, Yesus menjawab pernyataan Nikodemus tadi, pertanyaan Nikodemus tadi dengan berkata, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga." Jadi Yesus memberi penjelasan yang lebih rinci tentang kelahiran baru di ayat yang ke-5 ini. Dia katakan jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk. Kali ini Yesus menggunakan kata masuk. Sebelumnya Yesus menggunakan kata melihat kerajaan Allah itu.
Melihat artinya sesuatu yang terang bagi kita, sesuatu yang nampak buat kita. Tetapi orang tidak dapat melihat sesuatu yang mereka tidak pahami dengan jelas. Maka kelahiran baru yang dibahas oleh Yesus di ayat 3, Nikodemus yang adalah seorang pemimpin agama belum mengerti akan hal itu. Kalau dia belum mengerti bagaimana dia dapat mencapai hal itu, kalau dia tidak mengerti atau menjalaninya. Maka Yesus di ayat 5 menjelaskan bahwa dilahirkan kembali itu adalah dilahirkan dari air dan roh. Pertanyaannya adalah apa maksudnya dilahirkan dari air dan roh? Dalam hal ini banyak penafsiran selama ini. Orang menyatakan dilahirkan dari air adalah dibaptis, dilahirkan dari roh artinya dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Tetapi saudara, jangan kita buru-buru untuk menganalisa. Kita akan melihat penjelasan itu karena Yesus menyatakan penjelasan itu dari tahap ke tahap. Maka pewahyuan itu kadang-kadang progresif, saudara. Maka kita dipanggil, kita dianjurkan untuk meneliti terus-menerus Alkitab supaya kita dapat memahami dengan utuh firman Tuhan. Oleh karena itu Yesus menyatakan di ayat 3 bahwa orang untuk melihat kerajaan Allah aja, dia tidak mungkin kalau tidak dilahirkan kembali. Nikodemus bertanya kepada Yesus, apakah harus masuk di rahim ibunya kembali? Yesus memberi penjelasan bahwa dilahirkan kembali berbicara lahir dari air dan roh. Lahir dari air dan roh. Untuk memahami lahir dari air dan roh, coba kita baca ayat selanjutnya. Dikatakan di sini ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi Yesus memberi penjelasan lagi lebih dalam tentang dilahirkan dari air dan roh. Dia menggambarkan dilahirkan dari air berhubungan dengan dilahirkan secara daging. Artinya kelahiran secara jasmani. Seperti saudara dan saya lahir dari seorang ibu. Itu adalah lahir dari air. Kenapa? Di sini ada air mani seorang laki-laki yang masuk di dalam rahim seorang perempuan sehingga ketemu telur dan dibuai satu anak. Dan anak ini mengambil dengan waktu rupa daging. Maka dikatakan lahir dari air adalah kelahiran yang berhubungan dengan daging. Dan dia katakan lagi, dan apa yang lahir dari roh adalah roh dengan R kecil. Artinya begini saudara, setelah saudara lahir pertama dari seorang ibu, jadi manusia seperti hari ini kita adalah manusia. Selanjutnya saudara akan perlu lahir dari roh. Jadi roh yang melahirkan saudara itu adalah kelahiran yang tidak kelihatan oleh manusia. Kalau kelahiran fisik dapat dilihat dan pasti dilihat. Sehingga orang bisa menyatakan ini anak laki-laki, ini anak perempuan. Ini anak cacat, ini anak yang lahir normal. Tetapi kelahiran dari roh tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kenapa? Terjadi secara rohani. Maka tidak bisa juga dipahami secara lahiriah, tetapi secara rohani. Kenapa saudara? Dilanjutkan di ayat 7. Yesus berkata, janganlah heran. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi Yesus menekankan di ayat 7 ini bahwa dilahirkan kembali adalah mutlak syarat untuk bisa seseorang akses yang namanya surga. Mutlak, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Harus dilahirkan kembali supaya saudara dapat mengakses kerajaan Allah. Ayat 8 dia memberi gambarannya tentang lahir dari air dan roh. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi Yesus menjelaskan dengan terang benderang bahwa lahir dari air dan roh bukan bicara tentang baptisan atau baptisan Roh Kudus. Bukan. Tetapi lahir dari air bicara kelahiran secara fisik, secara jasmani. Dan lahir dari roh saudara adalah dilahirkan oleh Allah yang adalah roh itu. Jadi itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Maka dia ambil contoh angin yang datang dan pergi tanpa kita tahu arahnya kemana, tidak bisa melihat. Tetapi dampaknya dapat dirasakan ketika ada angin.
cuaca jadi sejuk atau kita lihat pohon-pohonan itu daunnya mulai agak goncang-goncang, sehingga kita tahu ada angin yang kencang atau angin yang tidak kencang. Bahkan ketika kita tidak merasakan tetap ada angin, makanya kita hirup angin itu untuk bisa hidup. Jadi lahir dari air dan roh bukan tentang yang namanya baptisan air atau baptisan Roh Kudus, tetapi seseorang untuk lahir kembali tentunya seharusnya sudah lahir lebih dulu secara fisik. Maka kita semua lahir dari seorang ibu. Ketika kita lahir dari seorang ibu, kita telah lahir secara jasmani, itu yang disebut lahir dari air. Tetapi lahir dari roh akan terjadi ketika saudara dan saya oleh anugerah Tuhan dijamu oleh kuasa Roh Kudus, sehingga saudara dan saya diubahkan oleh Tuhan, artinya diperbarui, sehingga saudara dan saya menjadi pribadi yang baru. Maka dikatakan oleh Alkitab bahwa yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Itu adalah syarat mutlak untuk masuk surga. Jadi dilahirkan kembali, Yesus menegaskan kepada Nikodemus bahwa kalau engkau sekalipun adalah seorang pemimpin agama, sekalipun engkau adalah seorang rabi dan guru yang punya murid dan mengajarkan banyak orang, tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan tidak bisa dengan sekedar menjadi guru, tidak bisa sekedar dengan menjadi pemimpin agama, tetapi saudara akan bisa mencapainya kalau saudara dilahirkan kembali, dilahirkan dari Allah secara pribadi. Allah melahirkan saudara secara rohani, sehingga saudara dapat mengakses al rohani pula, karena sorga bicara al rohani bukan jasmani, dan al yang ada di bumi tidak bisa mengakses al yang ada di sorga secara jasmani. Coba kita lihat membuktikan hal ini di ayat 9. Nikodemus menjawab, katanya Nikodemus lagi belum mengerti, dia tanya kembali. Setelah mendengar penjelasan Yesus, Nikodemus pun perlu mengetahui sesuatu yang lebih dalam. Dia bertanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jadi buat Nikodemus itu aneh, tidak masuk akal. Jadi bagaimana hal itu dapat terjadi? Yang bagusnya Nikodemus tidak gengsi, dia bertanya. Itu yang disebut juga meneliti, saudara. Dia mencari tahu, dia mau menggali pertanyaan dan jawaban Yesus tadi. Sehingga kita pun dianjurkan untuk terus menerus meneliti firman, mencari tahu, menanyakan kepada Roh Kudus, dan meminta makna-makna dari apa yang kita bacakan, sehingga kita bisa diwahyukan hal-hal yang baru dan dapat berjalan dalam pengetahuan yang benar. Maka saudara, kita lihat apa yang Yesus jawab di ayat 10. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Jadi Yesus mau menyatakan kepada Nikodemus, bukan menghina Nikodemus karena saya percaya. Yesus menghargai kedatangan Nikodemus yang tidak gengsi karena guru. Dia datang untuk menanyakan sesuatu yang dia rindukan tahu. Dan Yesus pasti mengerti akan hal itu. Tetapi Yesus bertanya kepadanya, kamu guru tetapi hal demikian kamu tidak mengerti. Artinya kalau kamu tidak mengerti, bagaimana engkau dapat mengajari orang lain? Bagaimana engkau bisa mengajari murid-murid sehingga mereka dapat mengerti dan jalan dalam kebenaran dan mengalami janji Tuhan yang adalah surga? Sehingga Yesus melanjutkan, aku berkata ayat 11 kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Yesus bersaksi tentang hal yang dia ketahui dan tentang hal yang dia lihat. Itulah memang hakikat seorang saksi. Dia harus mengalami secara pribadi, dia harus melihat, mendengar, dan mengetahui. Dan Yesus mengetahui hal-hal yang dia bahaskan tentang surga, karena Yesus benar-benar berasal dari sana. Alkitab mencatat bahwa dia dari atas turun menjadi manusia untuk melakukan tugasnya dalam hal penyelamatan. Dan setelah dia menyelesaikan tugasnya, dia kembali naik ke tempat asalnya. Dia bisa membahas tentang surga, dia bisa menjamin tentang surga, karena dialah dari surga, dialah pemilik surga, dan dialah jalan menuju surga itu. Jadi kalau ada yang klaim masuk surga segampang itu dan bisa dengan segala cara, segala jalan menuju ke Roma, dalam kekristenan, saudara, saya perlu menegaskan,
Tidak ada 1000 jalan masuk surga, hanya satu jalan, itu Yesus. Yohanes 14 ayat 6 menegaskan itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu adalah jelas dalam kekristenan, tidak ada jalan lain, itu melalui Yesus. Dan Alkitab catat untuk itu Yesus memberi rahasianya harus dilahirkan kembali. Dilahirkan dari air dan roh. Itulah siarannya, saudara. Dan di sini Yesus memberi penjelasan bahwa dia bersaksi tentang apa yang dia lihat. Maka saudara, itu pelajaran buat kita, jangan menyaksikan apa yang kita tidak mengetahui. Jangan menyaksikan sesuatu yang tidak kita lihat. Jangan menyaksikan sesuatu yang tidak kita dengar secara pribadi. Dibilang aja katanya, tidak boleh. Saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami. Dan ayat 12 Yesus tutup dengan berkata, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Jadi dengan jelas kita memahami bahwa kelahiran fisik bisa kita bicara karena kita mengetahui, kita percaya karena mata kita lihat. Tetapi Yesus berkata kalau hal-hal saja tentang kelahiran kembali, saya cerita dan orang tidak percaya, orang menghina, orang mengejek. Di zaman kita ini, semua orang persoalkan, bahkan mengetawakan, menjadikan lelucon. Dia berkata kalau hal demikian aja kamu tidak percaya, padahal itu hal yang kamu akan lihat secara jasmani. Bagaimana kamu akan percaya ketika dia bahas tentang sorga, tentang kehidupan kekal, tentang hal-hal yang belum kelihatan oleh saudara dan saya. Itu penting untuk kita pahami. Jadi saudara perlu tahu bahwa Yesus sendiri menegaskan orang untuk masuk kerajaan Allah bukan dengan cara aja mengakui dari mulut saya ini Kristen pasti masuk surga. Tidak. Dia harus ada syarat mutlak, dilahirkan kembali. Dan dilahirkan kembali berbicara dilahirkan dari air dan dilahirkan dari roh. Dilahirkan secara jasmani seperti saudara dan saya dari rahim seorang ibu. Dan saudara dilahirkan oleh Allah, oleh kuasa Roh Kudus di dalam Kristus Yesus. Ia adalah satu-satunya jalan dan akses menuju surga. Dari mana Yesus bisa menyatakan demikian? Coba lihat ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Anak manusia itu adalah Yesus sendiri. Dia berkata tidak ada yang pernah naik ke surga selain dia yang telah turun. Dia adalah pemilik surga, dia turun demi penebusan saudara dan saya. Dan setelah melaksanakan tugasnya, dia kembali naik ke surga. Dan siapapun yang mau mengakses surga itu harus melalui Yesus sendiri. Harus melalui kelahiran baru. Dan kelahiran baru tidak ada lain selain di dalam Kristus Yesus. Dalam iman kepada Yesus Kristus, saudara dan saya dapat dilahirkan kembali. Dan itu terjadi oleh anugerah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus seperti tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 3 bahwa saudara tidak mungkin tahu Yesus adalah Tuhan tanpa karya atau kuasa Roh Kudus yang menyatakannya. Oleh karena itu saudara yang sudah mengalami kelahiran baru, karena yang mengetahui saudara mengalami atau tidak saudara sendiri, karena tidak nampak di mata. Walaupun kita akan melihat ke depan ada tanda-tanda orang yang sudah dilahirkan kembali. Ada tanda yang nyata yang akan muncul. Tetapi sementara saudara yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah beriman kepada Yesus, saudaralah yakin bahwa saudara adalah bagian surga itu. Tetapi harus memastikan saudara sudah lahir kembali. Bukan hanya mengikut-ikutan orang menyatakannya. Itulah yang kita bisa pelajari. Apakah semudah itu masuk surga? Ternyata seorang guru agama, seorang pemimpin agama pun tidak mengetahuinya. Tetapi saya meyakini Nikodemus tadinya tahu dia akan masuk surga. Tetapi dengan penjelasan Yesus ini itu menggoncangkan Nikodemus sehingga dalam kebimbangannya dia bertanya. Dan saya yakin setelah ini Nikodemus mendapat jawaban sehingga Nikodemus masuk dalam golongan orang yang dilahirkan kembali oleh anugerah. Karena kita akan lihat ke depan Nikodemus adalah orang yang termasuk yang ketika Yesus disalibkan datang untuk mengambil juga minta untuk mengambil mayat dan seterusnya. Dia termasuk golongannya. Sehingga kita perlu meyakini bahwa kita sudah dilahirkan kembali. Itulah jaminan satu-satunya saudara untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Orang yang tidak dilahirkan kembali jangankan masuk,
melihat saja kerajaan itu sesuai dengan Yohanes yang ketiga ayat 3, tidak mungkin melihat apalagi masuk ke dalamnya. Pastikan saudara adalah orang yang dilahirkan kembali. Bagaimana caranya kita tahu kita dilahirkan kembali? Itu adalah topik video berikut yang kita akan lakukan selanjutnya supaya saudara dan saya ada di dalam jaminan keselamatan abadi. Demikian kita renungan hari ini. Kalau ada pertanyaan, ada sharing, ada hal-hal yang mau dilakukan, mau konseling atau doa, boleh hubungi atau komen di bagian komentar atau hubungi nomor saya yang tertera sehingga kita bisa saling membagi, saling membentuk, saling belajar, karena saya pun bukan maha tahu dan terus menerus meneliti firman Tuhan untuk belajar dan melengkapi diri. Demikian firman Tuhan. Saya katakan shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.